Oke, saya akan pergi dari rumah ini. Sekarang saya akan pergi. Tapi ingat, suatu saat saya akan kembali lagi ke sini. Makasih, Tante. Siapa tadi, Tante? Enggak, Reno. Tadi ada orang nyasar cari alamat. Orang salah. Iya. Ya udah. Sarah, aku berangkat dulu ya. Ya. Bye, sayang. Bye. Tante, aku berangkat dulu ya. Dasar laki-laki tolol. Sama seperti Bram yang bodoh itu, sekarang dia sedang menikmati perhiasan imitasinya. Kalau aja ada 1000 laki-laki seperti Reno, kita pasti jadi orang kaya raya. Kamu memang pintar sekali. Saat ku memulai cinta suci ini bersama dia. Aldi. Ya. Akhirnya kamu datang juga ke sini untuk minta maaf. Kenapa sih kamu ngelakuin ini semua? Kamu nggak punya hak sedikit pun bertanya tentang saya, Mil. Kamu pikir kamu dan Reno bisa menghentikan karir saya? Enggak. Karir. Kamu ngelakuin ini semua hanya demi karir kamu. Kamu tuh emang orang yang nggak punya perasaan. Egois. Reno yang mirim kamu ke sini. Udah deh, kamu nggak usah nuduh sembarangan. Dan aku peringatin kamu nggak usah mempermainkan aku lagi. Dulu mungkin kamu bisa mempermainkan aku. Dan dengan puas kamu melakukan itu semua. Tapi aku ingetin sekali lagi sama kamu, jangan pernah mempermainkan Mary. Aldi, jangan cuma diem aja dong. Aldi, kamu harus bela diri. Aldi, apakah kamu memaafkan Mila? Enggak. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah memaafkan dia. Itu aku. Saya kecewa dengan tindakan Pak Reno. Maksud Pak Dhani apa? Ali telah merusak perusahaan kami. Dan Pak Reno tidak melakukan apa-apa. Kami sangat kecewa. Ya, tapi
Tapi Pak Reno, kami tidak mau perusahaan ini hancur gara-gara urusan pribadi Pak Reno dengan Aldi. Dan kami minta Pak Reno harus mengajak Aldi kembali bergabung di perusahaan kita. Tidak bisa. Maaf Pak Reno, tak ada alasan lagi untuk Pak Reno menolak. Ini demi kepentingan kita bersama, Pak. Atau perusahaan kita akan hancur. Halo. Sarah, terima kasih banyak atas segala pengertian kamu untuk mengembalikan perhiasanku. Kamu jangan pernah telepon ke rumah ini. Kenapa kamu buat aturan sama aku? Aku ini berhak atas segala apa aja yang aku mau buat. Kamu nggak bisa menyuruh aku, Sarah. Oke, Sandra. Nanti kalau ada kabar, saya akan sampaikan ya. Makasih udah telepon kesini loh. Bye. Sarah, tadi temanmu menelpon berkali-kali. Cari kamu. Tante loh yang angkat. Ma, Tante Maria terima telepon dari Bram. Jangan percaya. Itu akal bulusnya dia aja. Mana pernah dia terima telepon dari Bram. Tapi kamu harus percaya, nggak ada orang yang lebih licik dari kita. Berkali-kali saya tegaskan, saya nggak akan minta maaf sama mereka. Karena mereka yang sudah bersekongkol untuk menyingkirkan saya. Harusnya mereka datang ke saya dan minta maaf sama saya. Kamu pikir kamu siapa? Dasar buta. Apa nggak ngaca? Aku janji, aku akan hancurkan hidup kamu, buta. Iya, Ma. Reno, Mama tidak akan mendiamkan keadaan yang semakin kacau ini. Maksud Mama apa? Si buta itu menjelekkan kamu dan perusahaan di TV, Reno. Kamu tidak bisa membiarkan ini. Kamu jangan baik terus dong sama si buta itu. Tapi, Ma. Mama nggak mau dengar alasan apapun. Kamu harus berbuat sesuatu. Jangan biarkan dia menghancurkan hidup kamu, Reno. Jadi seharusnya Reno berbuat apa, Ma? Hancurkan dia. Lembaran lama terusik kembali saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa sebuah pilihan. Benih cintamu, mengapa tak ku akui saja? Saya merasa senang dengan apa yang saya lakukan sekarang ini. Saya bisa bermain musik. Saya bisa meneriakkan isi hati saya walaupun hanya di taman seperti ini. Terima kasih untuk para penggemar saya. Ternyata betul, Aldi nggak memerlukan perusahaan rekaman. Dia bisa bernyanyi di mana saja. Tante tahu nggak? Semua berita tentang Aldi pasti bakal nyakitin Reno tuh, Tante. Maksud kamu? Ya, maksud saya, semua orang kan tahu kalau dalam kasus ini yang jatuh Reno. Dan itu bakalan ngaruh buat perusahaan rekamannya Reno, Tante. Dan yakin di Tante, suatu saat nanti nih efeknya Reno pasti bakal manggil Aldi lagi untuk rekaman di perusahaan rekamannya Reno. Mudah-mudahan ya. Dan kami minta Pak Reno harus mengajak Aldi kembali bergabung di perusahaan kita. Harus, Pak. Tidak bisa. Maaf Pak Reno, tak ada alasan lagi untuk Pak Reno menolak. Ini demi kepentingan kita bersama, Pak. Atau perusahaan kita akan hancur. Si buta itu menjelekkan kamu dan perusahaan di TV, Reno. Kamu tidak bisa membiarkan ini. Kamu jangan baik terus dong sama si buta itu. Tapi, Ma. Mama nggak mau dengar alasan apapun. Kamu harus berbuat sesuatu. Jangan biarkan
Jadi seharusnya Reno berbuat apa, Ma? Hancurkan dia! Reno, kalau kamu nggak bisa menghentikan si buta itu bicara di TV, Mama yang akan memberhentikannya. Reno, ini tuh udah keterlaluan. Kamu jangan diam aja dong. Jadi Reno harus berbuat apa, Ma? Bodoh sekali sih kamu. Dia sudah menjelek-jelek kamu di semua infotainment. Balas dong, Reno. Besok, kamu bikin press conference. Undang semua wartawan. Untuk apa, Ma? Ini nggak akan menyelesaikan masalah. Kamu harus counter. Kalau enggak, semua orang akan berpikir kamu yang jahat karena kamu menyingkirkan si buta itu. Padahal enggak kan sayang, kamu kan nggak salah. Ya udah deh, kalau nggak Mama yang akan bikin press conference. Jangan, Ma. Nggak ada gunanya, Ma. Banyak gunanya, Reno. Biar si buta itu tahu akibat daripada melawan kita. Emangnya dia pikir kita siapa? Dia itu nggak sebanding sama kita. Reno. Kamu kelihatannya seneng banget hari ini. Ada apa, Sar? Aku lagi seneng aja. Abis hari ini kan hari pertama aku bisa keluar. Habis keguguran. Ya, kamu harusnya udah bisa ngelupain keguguran kamu itu. Biar kamu lebih kelihatan seger dan nggak murung lagi. Ren, aku udah mutusin kalau aku ingin hamil lagi. Kamu mau hamil lagi? Enggak, Sar. Sekarang ini bukan waktunya untuk hamil lagi. Kenapa, Ren? Aku udah ingin hamil lagi. Aku bilang enggak. Sekarang aku lagi banyak urusan di kantor dan aku nggak mau pikiran aku terbagi-bagi dengan yang lain. Tapi... Aku bilang enggak. Kenapa kamu begitu keras kepala, Reno? Aku harus berhasil melakukan kamu secepatnya. Itu aku. Mana si buta? Ada kata-kata yang lebih sopan dari itu nggak? Hah, itu adalah kata-kata yang paling sopan untuk anak kamu yang tidak punya harga diri. Sekarang, mana si buta? Tutup mulut Tante. Sekarang kamu ambil kaca dan kamu ngaca ya. Betapa menjijikannya kamu. Saya sangat menghormati Tante, tapi kalau... Diam! Hei kamu buta. Seharusnya kamu mencabut semua omongan kamu di depan wartawan. Kalau enggak, saya akan hancurkan karir kamu. Tante nggak punya hak untuk melarang saya. Saya punya hak untuk melarang kamu. Kalau kamu tidak ikut larangan saya akan benar-benar hancurkan karir kamu. Saya sudah tidak peduli lagi dengan karir saya. Besok, kamu bicara di depan wartawan dan cabut semua omongan kamu tentang Reno dan perusahaannya. Kalau enggak, saya akan benar-benar hancurkan kamu. Di, apa tidak sebaiknya kamu bicara di depan wartawan dan mencabut semua omongan kamu tentang Reno, nak? Ibu mau menjerumuskan saya, Bu? Astagfirullahaladzim, mana mungkin sih Ibu menjerumuskan kamu, Di? Mana mungkin? Ibu nggak bermaksud begitu. Bu, kalau Ibu menyuruh saya untuk bicara depan wartawan, itu sama aja Ibu menjerumuskan saya. Saya nggak akan mengikuti perintahnya Tante Maria. Tapi kan kamu tahu sendiri, Di. Ibu Maria itu orang kuat. Dia bisa menghancurkan karir kamu, nak. Saya udah bilang berkali-kali sama Ibu. Saya nggak peduli dengan karir saya, Bu. Baik. Kalau begitu kamu mulai sekarang gak boleh lagi nyanyi di taman. Kok Ibu jadi kayak gini sih? Seolah-olah Ibu berpihak sama Tante Maria. Bu, ingat. Dia itu udah berkali-kali mencoba untuk menghancurkan kita. Dan kita nggak boleh tinggal diem diinjek-injek kayak gini. Tapi Aldi... Udahlah, Bu.
Saya capek ngomongin mereka. Mama dari mana? Dari rumah si buta. Ngapain Mama ketemu dengan Aldi? Memangnya Mama seperti kamu? Diam aja, biar jantungnya udah ditusuk. Reno, kuku Mama ini masih cukup panjang untuk mencakar si buta itu sampai hancur. Ma, tolong Ma. Jangan lagi Mama mencampuri urusan Reno dengan Aldi, Ma. Kamu yang nggak usah larang-larang Mama. Ingat ya, Mama tidak akan tinggal diam kalau si buta itu mau menghancurkan kamu atau perusahaan. Udah cukup, Reno. Kita udah kehilangan rumah itu, udah cukup. Mama tuh kecewa sama kamu. Kamu tuh diam aja sama si buta itu. Kenapa? Halo, Di. Kamu nangis? Jangan bohong, mata kamu merah. Iya, saya nangis. Saya nangis bukan karena saya sedih, tapi karena saya lagi senang. Saya senang kamu nemenin saya di sini. Kamu kenapa, Sar? Kamu kalau ada masalah ngomong dong, jangan diem aja. Kamu marah sama aku? Hah? Kalau kamu marah sama aku gara-gara kemarin, silahkan. Karena aku nggak peduli. Dengar ya, Sar. Aku ingetin sama kamu. Jangan pernah kamu berharap untuk hamil lagi untuk sekarang ini. Karena aku pasti akan nolak. Dan kalau kamu marah karena itu, terserah. Rupanya dia membutuhkan strategi lain. Kesedihanku ini ternyata nggak bisa meluluhkan hatinya. Tunggu aja, Ren. Aku udah mutusin kalau aku ingin hamil lagi. Kamu mau hamil lagi? Enggak, Sar. Sekarang ini bukan waktunya untuk hamil lagi. Kenapa, Ren? Aku udah ingin hamil lagi. Aku bilang enggak. Sekarang aku lagi banyak urusan di kantor dan aku nggak mau pikiran aku terbagi-bagi dengan yang lain. Apa judul lagu baru Anda tadi? Saya melihat senyummu. Dan lagu Anda tidak seperti lagu-lagu sebelumnya. Saya ciptakan lagu ini dalam emosi kegembiraan. Jadi beat dan syairnya pun mewakili kegembiraan saya. Bagaimana Anda mendapatkan inspirasi lagu tersebut? Saya terinspirasi dari senyum seseorang yang selalu menemani saya belakangan ini. Bagaimana Anda melihat senyum wanita itu? Dengan ini. Kita mesti ngatur strategi baru. Gimana caranya kita harus tetap bisa naklukin Reno? Reno? Bukannya harusnya kamu ke kantor? Iya. Tapi di jalan tiba-tiba aku berubah pikiran. Terus ingat sama kamu. Dan untuk aku? iya. Cincin ini aku beli di tempat yang sama waktu kita beli kalung dan gelang. Sengaja aku pilih motif yang sama biar cocok. Kalung dan gelangnya mana? Aku pengen lihat. Cocok nggak sama yang ini? Reno, biar tante yang ambilkan ya. Makasih ya, Ren. Kamu selalu bikin kejutan kayak gini deh. Aku jadi tersanjung. Reno, ini. Ini bukan kalung yang aku beli, San. Maksud kamu apa, Ren? Kalung yang aku beli, itu ada grafir nama kamu, San.
Gelang ini juga bukan, Sar. Ini gelangan kalung yang kita beli waktu itu, Ren. Bukan. Semua yang aku beli ada grafir namanya, Sar. Reno, mungkin ini kesalahan pelayannya. Maklum, pelayan toko kan kadang-kadang suka keliru ngasih barang. Kalau gitu, saya bawa lagi ke tokonya. Reno, kamu kan masih banyak kerjaan di kantor. Biar Tante sama Sarah aja ya yang nukerin barangnya. Lagian kan perempuan lagi ngerti perhiasan. Ya udah. Saya tinggal dulu ke kantor ya. Oke. Bye, sayang. Jadi perhiasan yang asli dipegang sama Bram? Iya. Kenapa Mama bisa begitu ceroboh sih? Kenapa Mama kasih yang asli ke Bram? Kamu sendiri nggak bilang sama Mama kalau perhiasan ini digrafir. Ya mana saya tahu mana yang digrafir kayak mana yang enggak. Mesti Mama lebih tahu dong mana yang imitasi, mana yang asli. Sar, kamu jangan nyalain Mama aja dong. Jelas ini salah Mama. Kenapa Mama nggak mau disalahin sih? Sarah, kamu nggak boleh nyalain Mama aja. Jelas ini kesalahan kita berdua. Kenapa kita berdua terus ceroboh? Enggak. Ini semua salah Mama. Mama udah buang semua satu-satu kekayaan kita. Dan sekarang, lihat ini. Kita cuma punya kalung dan gelang imitasi. Nggak ada harganya. Itu aku. Aduh, kenyang banget nih. Ibu senang lihat kamu sekarang ini. Udah nggak murung lagi. Bener, Tante. Apalagi pas dia habis nyanyi di taman tuh. Udah, nggak usah banyak ngomong. Habisin tuh makanan yang di mulut lo. Semua ini karena Mary ya? Enggak kok, Bu. Ibu mau tanya. Benar gak sih kamu punya hubungan khusus sama Mary? Enggak, Bu. Saya memang senang kalau Mary selalu menemani saya di taman. Dia banyak mendatangkan inspirasi buat saya. Tapi saya nggak punya perasaan apa-apa kok sama dia. Ya udah. Apapun perasaan kamu sama Mary, yang pasti ibu senang sekarang lihat kamu. Kamu udah jadi Aldi ibu yang dulu lagi. Tante, sekarang Aldi emang lagi nggak jatuh cinta, Tante. Tapi suatu hari nanti Aldi pasti jatuh cinta lagi, ya kan? Enggak, Doi. Gue nggak mungkin jatuh cinta lagi. Lembaran lama terusik kembali saat kau pergi sebelum semuanya usai. Aldi, lo itu emang cowok paling baik yang pernah gue temuin. Salah gak sih kalau gue suka sama lo? Mary, ngapain sih kamu lihat-lihat tablet itu? Mary, kakak peringatin sama kamu ya. Kamu nggak usah berhubungan lagi sama Aldi. Kamu tuh nggak kenal sama Aldi, kakak yang paling tahu dia. Dia tuh orang yang sombong, egois, dan suka mempermainkan orang. Kenapa sih, Kak? Kak Mila selalu menghasut Mary untuk membenci Aldi. Karena kakak tuh sayang sama kamu dan kakak nggak mau kamu dipermainin. Jangan nuduh sembarangan. Mary nggak merasa dipermainkan. Mary, Aldi orang yang jahat. Kak Mila ngomong kayak gitu karena sekarang Kak Mila lagi benci sama dia. Jadi Kak Mila selalu berprasangka buruk tentang dia. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Kamu tuh nggak kenal sama dia, Mer. Untuk sekarang ini, Mary lah orang yang paling kenal siapa Aldi sebenarnya. Dan tolong, Kak Mila jangan pernah jelek-jelekan nama Aldi depan Mary. Mary!
Sebaiknya ibu jangan terlalu banyak pikiran. Nanti stres. Ibu harus banyak-banyak istirahat. Dan jangan lupa obatnya diminum, ya. Terima kasih, dokter. Baru saja ibu mengalami serangan jantung ringan. Tapi saya nggak apa-apa kan? Akan lebih bahaya lagi jika terjadi serangan jantung susulan. Makanya ibu harus banyak-banyak istirahat. Terutama istirahat berpikir, ya. Kalau ibu terlalu banyak berpikir, bisa-bisa akan mengalami stroke. Stroke? Tapi nggak usah dikhawatirkan. Jalani saja dulu. Apa perlu keluarga ibu dikasih tahu tentang hal ini? Nggak usah, dokter. Saya takut keluarga saya jadi khawatir karena kesehatan saya. Kalau dia kena serangan jantung susulan, ini sangat berbahaya untuk dia. Aku harus bikin serangan jantung susulan supaya dia cepat mampus. Maria, jus tomat memang bagus untuk penyakit jantung. Apa sih maksud kamu? Orang setua kita kan rentan kena penyakit jantung. Apa dia tadi mendengar pembicaraanku dengan dokter? Maria, kalau kita kena serangan jantung, sebaiknya nggak usah ngomong sama keluarga. Nanti keluarga malah jadi khawatir. Heh! Rupanya kamu mendengarkan pembicaraanku sama dokter. Dokter? Kamu kenapa, Mar? Kamu sakit? Emangnya tadi ada dokter ke sini? Enggak apa-apa. Gimana ya? Kalau sampai mereka tahu penyakitku, mereka bisa memanfaatkan aku. Terima kasih. Gue terharu sama lagu lo, Dik. Lo? Ngapain lo di sini? Gue punya niat baik sama lo. Gue mau minta lo untuk balik lagi ke perusahaan gue. Gue ngaku kalah. Dan gue mengakui bahwa ternyata musik lo lebih besar daripada perusahaan gue. Enggak. Permintaan lu gue tolak. Di, Adi, tunggu bentar, Di. Tolong, Di. Tolong lu pikirin permintaan gue, Di. Ini demi kebaikan kita bersama, Di. Bukan cuma gue yang untung, tapi lu juga untung. Dan lu bisa raih lagi popularitas lu. Sekali lagi gue bilang sama lu, gue tolak permintaan lu. Gue udah gak butuh lu. Apa yang lu lakuin, Di? Bukan urusan lo. Sekarang gue minta sama lo jangan pernah nemuin gue lagi. Jangan banyak nanya dan gue nggak butuh komentar lo. Gue jalan sama Aldi karena kemauan gue dan gak ada urusannya sama lo. Ayo deh. Makasih. Mila? Mau apa lagi sih kamu kesini? Udahlah, Ren. Nggak seharusnya kamu kesini lagi. Tenang dulu dong, Mil. Reno, saya minta kamu keluar aja dari ruangan saya. Mil, aku kemari untuk membicarakan tentang Mary. Ada apa dengan Mary? Barusan aku ketemu dengan Aldi. Bersama dengan Mary. Dan mereka terlihat sangat dekat sekali. Maafin aku, Mil. Kalau ini membuat kamu sedih. Aku benar-benar nggak nyangka Aldi akan setega ini. Dia nyakitin aku dengan menggunakan Mary. Dan sekarang Mary semakin dekat sama Aldi. Dan juga Mary nggak mau dengerin nasihat aku lagi. Mil? Udahlah, Ren.
Saya minta kamu pergi aja dari sini ya. Saya lagi pengen sendiri. Itu aku. Lo mau apa lagi sih dari Aldi? Sekarang lo tahu kan, kalau Aldi udah bisa ngebutin kalau lagu dan suara-suaranya bisa narik penggemar dengan atau tanpa perusahaan rekaman lo. Tapi apa yang lo lakuin? Lo nggak mau kan narik Aldi balik ke perusahaan rekaman lo? Itu nggak benar, Doi. Gue udah minta Aldi untuk balik lagi ke perusahaan gue. Tapi dia nolak. Gue nggak punya masalah apa-apa sama Aldi. Tapi dia benci banget sama gue, tanpa ada alasan yang jelas. Gimana bisa lo bilang tanpa alasan yang jelas? Lo itu adalah orang yang paling disayangin, Ren. Paling dia percaya, paling dikagumin. Tapi lo malah ngecewain dia. Dan lo jangan pernah nyalain Aldi. Sebenarnya... Alah, lo tuh sahabatnya dia. Dan lo tega bilang ke wartawan kalau Aldi bersalah dan lo nggak akan maafin dia sebelum dia minta maaf di depan publik. Apa itu pantas? Dan dia sangat marah sama kelakuan lo. Dengar ya, Ren. Gue itu sangat bangga jadi temannya Aldi. Karena apa? Karena gue tahu Aldi punya hati yang bersih dan Aldi punya harga diri. Dan asal lo tahu, lo itu punya tempat utama di hati dia. Tapi itu dulu. Kalau sekarang, lo salah, Ren. Lo udah ngecewain dia dan sekarang lo yang rugi. Masa sih, Doi? Iya. Tahu nggak siapa yang telepon barusan? Siapa, Tante? Yang barusan telepon itu manajernya Reno. Dan dia mengatakan bahwa Aldi sekarang boleh kembali lagi ke perusahaannya Reno. Yes, tuh kan dia apa gue bilang pasti dong kita terkabul. Dan itu berarti berita bagus untuk Aldi, ya kan, Di? Saya sudah menolaknya, Bu. Kenapa? Kenapa, Di? Bukannya itu yang kamu inginkan? Enggak, Bu. Saya udah bahagia dengan musik saya sekarang. Saya nggak mau terima belas kasihan dari perusahaannya Reno. Aldi. Kenapa sih kamu selalu menuruti ego kamu? Saya nggak menuruti ego saya, Bu. Saya cuma nggak mau bekerja dengan orang yang nggak saya percaya, dengan orang yang nggak saya suka. Reno sudah menyakiti saya, Bu. Berarti sekarang lo kan harus cari perusahaan rekaman lain yang menerima lo. Enggak. Gue nggak mau terikat sama perusahaan rekaman manapun. Gue nggak mau memberikan musik dan suara gue untuk manapun. Oke? Musik dan suara gue harus bebas. Ngerti? Kakakmu mana, Mer? Nggak tahu, kecapean kali, Pak. Atau dia sedang ada masalah? Papa mau lihat kakakmu dulu nih. Pak, udah lah, Pak. Kenapa sih Papa tuh selalu khawatir sama Kak Mila? Dia itu udah dewasa, Pak. Papa khawatir kalau dia ada sesuatu. Nggak ada apa-apa. Kenapa sih Papa tuh selalu khawatir berlebihan sama Kak Mila? Sampai lagi ngobrol bareng Mary aja yang dipikirin Kak Mila. Mary juga butuh perhatian Papa, nggak cuman Kak Mila. Emang anak Papa cuman Kak Mila? Mary bukan anak Papa. Kamu nih kenapa sih? Kok marah-marah nggak keruan begitu? Karena Mary juga butuh perhatian Papa. Jangan pilih kasih dong, Pak. Papa nggak pernah pilih kasih. Kenyataannya begitu. Sudahlah, pokoknya Papa sayang kamu, Papa sayang Kak Mila. Nggak ada yang dibeda-bedain. Aneh. Mary nggak pernah iri sama Mila sebelumnya. Ada apa dia? Kamu ini benar-benar anak yang keras kepala ya? Maksud kakak? Iya, berapa kali kakak udah bilang, jangan pernah nemuin Aldi lagi. Atau enggak kamu bisa jadi korban berikutnya dia. Udahlah, Kak. Jangan terlalu mencampuri urusan Mary. Dulu waktu Kak Mila deket sama Kak Aldi, Mary nggak pernah ikut campur kan? Ini sekarang kan keadaannya beda. Ngerti nggak kamu? Dulu Aldi pernah nyakitin kakak dan ninggalin kakak. Sekarang dia ngedeketin kamu. Gimana kakak nggak ngelarang kamu? Lebih baik Kak Mila diem aja. Apa? Kenapa sih kamu bersikeras banget pengen ketemu Aldi? Dan kenapa kakak nggak bisa ngelarang kamu? Jawab dong.
Kenapa? Karena aku mencintai Aldi. Apa? Dan Aldi mencintai aku. Karena aku mencintai Aldi. Dan Aldi mencintai aku. Aldi mencintai Mary. Bagaimana mungkin? Aldi nggak mungkin mencintai Mary. Dia cuma cinta sama aku. Hanya aku. Cintanya dia hanya untuk aku. Kak Mila kesel sama gue gara-gara Aldi cinta sama gue. Kayaknya nggak mungkin deh. Kak Mila kan pernah bilang kalau dia itu udah nggak cinta lagi sama Aldi. Sementara Aldi udah sakit hati banget sama Kak Mila. Lagi pula Aldi pernah bilang kalau dia tuh senang banget ada di samping gue. Gue mau kok sembuhin sakit hatinya Aldi. Dan gue yakin gue bisa. Mungkin cinta Kak Mila ke Aldi gak pernah tulus kali ya. Beda sama gue. Gue itu bener-bener cinta banget sama Aldi. Sekarang aja gue udah bisa ngerasain. Aldi. Itu aku. Aldi, Akhirnya kamu datang juga ke sini untuk minta maaf. kenapa sih kamu lakuin ini semua? Kamu nggak punya hak sedikit pun bertanya tentang saya. Kamu pikir kamu dan Reno bisa menghentikan karir saya? Enggak. Karir. Kamu ngelakuin ini semua hanya demi karir kamu. Kamu tuh emang orang yang gak punya perasaan. Egois. Reno yang ngirim kamu ke sini. Udah deh, kamu gak usah nuduh sembarangan. Dan aku peringatin kamu gak usah mempermainkan aku lagi. Dulu mungkin kamu bisa mempermainkan aku. Dan dengan puas kamu melakukan itu semua. Aldi, kamu jahat. Kamu tega nyakitin aku. Aku pikir selama ini kamu masih mencintai aku. Banyak yang terjadi di antara kita, tapi aku gak pernah berpikir kalau kamu akan berhenti mencintai aku. Semua apa yang aku pikirin tentang kamu ternyata aku salah. Apakah aku terlalu bodoh? Hah? Jujur, aku gak pernah berhenti mencintai kamu, Di. Aku gak pernah. Berani-beraninya dia datang ke taman. Dia marah-marah sama gue.
Depan penggemar gue lagi. Kenapa dia begitu marah? Gue gak pernah ngeliat dia semarah ini. Gue yakin dia udah gak pernah mikirin gue lagi. Tapi kenapa gue selalu mikirin perasaannya dia? Gue tahu dia udah nyakitin perasaan gue. Tapi kenapa gue gak bisa berhenti mencintai dia?